البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah al-hadis al-khamsun ba'da salasimi'ah 350 ini ya. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Shalih bin Kaisan an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat faradallahu sholata hina faradaha. Allah mewajibkan sholat tatkala dia mewajibkannya itu raka'ataini raka'atain, 2 rakaat 2 rakaat fil hadari was safar, tatkala orang hadir di kampungnya ataupun sedang pergi jauh. Fa uqirat sholatus safar, kemudian ditetapkan sholat safar, yaitu tatkala safar 2-2. Baik, ditetapkan seperti apa adanya, seperti sebelumnya semula. Wazida fi sholatil hadar, dan ditambahkan pada sholat tatkala dia hadir di kampungnya, yang 2 menjadi 4. Hadis ini seperti yang kita lihat di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri. Baik, dan beliau juga pernah tinggal di Madinah tapi tak tahu berapa lama. Qala akhbarana Malik. Baik, ini dalam Muwatta Abdullah bin Yusuf, beliau min asbatin nasfi Malik fi Muwatta'i Malik. Imam Malik ma'ruf, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Yamani summa Al-Madani. Baik, disebutkan di dalam biografi siapa itu Abdul Yaman Al-Hakam bin Nafi Al-Himsi, beliau pernah berangkat dari berangkat ke Madinah. Beliau orang Syam. Baik. Kemudian tatkala beliau sampai di Madinah, beliau melihat banyak tilang di rumahnya Imam Malik dan juga banyak kuda dan juga banyak penjaga. Maka dia mengatakan ini tak layak akhlak ulama mewah-mewah seperti ini. Kemudian dia belah, tak mau ngaji ke Imam Malik. Setelah itu dia menyesal. Baik, memang tak boleh dengan alasan gitu langsung kita tinggalkan gurunya. Oh ini mewah, gurunya keretanya cantik, atau mungkin di rumahnya ada tilang dan lupillo, atau mungkin dia baru shopping dari IKEA, tak payah belajar ke dia. Tentunya tidak demikian, karena kemungkinan itu banyak. Yang penting tidak nampak memang dia berfoya-foya, dia jadi kehilangan kezuhudannya dan sebagainya. Apalagi Imam Malik ma'ruf, beliau zuhud. Cuma terkadang beliau dapat hadiah dari siapa yang kasih hadiah itu dari Mesir, yaitu Al-Lais bin Sa'ad. Imam Malik pernah memberikan hadiah ke Imam Lais, yaitu satu keranjang penuh dengan minyak wangi. Tahu-tahu dibalas dengan satu keranjang penuh dengan duit dinar. Jadi kaya Imam Malik. Taklah kemudian dikatakan oh Imam Malik jadi bermewah-mewah. Tidak demikian. Boleh jadi penguasa yang memberikan hadiah atau kuda dikasih kuda Imam Malik atau apa. Yang seperti ini tidak menyebabkan orangnya harus dibuang. Imam Malik tetap imam, beliau bintang ahlu sunnah dan ahlul hadis dan ahlul fikih. An Shalih bin Kaisan, Shalih bin Kaisan Abu Muhammad Al-Madani. Beliau ini adalah pendidik dari anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin yang soleh, raja yang sangat soleh dari Bani Umayyah. Anak-anaknya bukan disekolahkan ke Brisbane atau Oxford atau ke negeri-negeri kufar, dibelajarkan ke ulama-ulama yang baik, yaitu Shalih bin Kaisan. Maka hasilnya memang anaknya jadi anak yang brilian, yang sikoh, yang ahli tauhid, juga ahli zuhud, dan duitnya banyak. Justru anak-anak Bani Umayyah yang lain yang suka berfoya-foya, malah mereka cepat kehabisan uang, malah akhirnya hutang kepada anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Intinya adalah Shalih bin Kaisan ini orang hebat. Dia terpilih menjadi pengajar bagi anak-anaknya Amirul Mukminin. An
Dan Sulaih bin Kaisan min asbatin nas fi Zuhri. An Urwah bin Zubair, meriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair. Beliau Abu Abdillah Al-Madani. Baik, salah satu dari fuqaha Madinah Sab'ah di kalangan tabi'in. An Aisyah Ummul Mukminin, Ummi Abdillah Al-Qurasyiyah Al-Madaniyah. Berarti sanadnya semuanya Madaniyun kecuali Abdullah bin Yusuf, beliau Misri. Walaupun pernah juga ke Madinah. Qalat faradallahu sholata hina faradaha. Allah mewajibkan sholat tatkala dia mewajibkannya, ma'ruf sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari beliau, yaitu pada waktu malam Mi'raj itulah diwajibkannya sholat. Kemudian tatkala Rasulullah turun kembali, maka beliau sholat kurang lebih selama 3 tahun di Mekah, menghala ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis, mencari arah yang sesuai. Dan seringkali malaikat Jibril yang menjadi imam, mengajarkan cara sholat yang baik. Rasulullah jadi imam juga bagi para sahabat yang lain. Waktu itu sholat hanya 2-2 secara umum. Dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwasanya Aisyah mengatakan tatkala Allah mewajibkan sholat rakaataini ma'adal maghrib, kecuali yang maghrib. Kenapa? Sejak awal maghrib memang dibuat 3 rakaat. Kalau ditanyakan apa hikmahnya maghrib itu dibuat 3 rakaat, yaitu dibuat ganjil. Hikmahnya kata para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia ini adalah witir siang. Walaupun jelas maghrib bukan siang ya, tapi ini dikatakan witru an-nahar, witir di dalam ibadah siang. Walaupun hakikatnya jelas matahari sudah terbenam. Baik, maka dia memang dibuat ganjil. Fil hadari was safar, di dalam tatkala di kampung sendiri ataupun tatkala bepergian jauh, tetap sholat itu hanya 2 rakaat, terutama dalam situasi dakwah yang masih susah, namanya di Makkah, situasi susah, maka diringankan, sholatnya cukup 2-2. Fa'uqirat, dalam riwayat yang lain, lamma hajaron nabiyyu lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, uqirat sholatus safar, yaitu rakaatain. Ditetapkan sholat safar itu tetap seperti sedia kala, seperti semula, 2 rakaat, kecuali yang maghrib tetap 3 rakaat. Wazida fi sholatil hadar, dan ditambahkan pada sholatul hadar. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan apa? Ma'adal fajar, kecuali fajar tetap 2 rakaat, tidak dibuat menjadi 4. Jadi yang menjadi 4 hanya 3 tempat saja, zuhur, asar dan isya. Baik. Kemudian Al-Hafidz membahas panjang lebar tentang apakah tatkala safar kemudian dikosor 2 rakaat ini wajib ataukah mustahab. Jumhur mengatakan mustahab. Adapun sebagian dari Hanafiyah mengatakan wajib. Bahkan memang Hanafiyah berpendapat wajib kosor 2 rakaat. Kenapa? Karena hukum asal sholat memang 2 rakaat. Inilah wajibnya sejak Allah Ta'ala menurunkan wahyu tadi, memberikan wahyu tadi, kemudian menurunkan Nabi kembali ke bumi dalam keadaan sholat memang 2 rakaat, baik dalam perjalanan yang jauh ataupun di rumah, di kampung sendiri. Kemudian Aisyah mengatakan bahwasanya sholat safar ditetapkan seperti sedia kala. Jadi memang seperti sedia kala wajib 2-2. Adapun jumhur mengatakan tidak sampai wajib, tetapi mustahabnya dikosor. Tapi barang siapa memilih 4-4 pun tidak mengapa. Baik. Hanya saja lebih selamanya ya 2-2 ya. Karena Rasulullah SAW selalu setiap kali beliau safar tidak pernah diriwayatkan beliau sholatnya 4-4. Pasti sholatnya 2-2. Hatta tatkala perjalanan yang lama di Mekah, selama kurang lebih 18 hari beliau tinggal di Mekah, tetap beliau itu nggak tahu apakah selama 18 hari tinggal, ya akhirnya 18 hari dalam hadis Ibni
Abbas itu. Tetap beliau itu sholatnya adalah dua-dua. Waktu di Mekah, waktu beliau haji itu. Baik. Itu dohirnya berarti ya memang lebih selamatnya kita ikuti keringanan yang ada, yaitu dua-dua. Ada jumhur mengatakan Allah menamakan itu sebagai apa itu? Fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ini menunjukkan mengqasar salat bukan kewajiban, tapi tidak mengapa, yaitu sekedar rukhsah sebagaimana dalam hadis-hadis dan juga sebagaimana dalam hadis hadis Umar bin Khattab, yaitu shadaqatun tasaddaqa biha Allahu ala ibadih. Yang namanya mengqasar salat dalam safar itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada para hambanya. Faqbalu minallahi shadaqatan, maka terimalah sedekah dari Allah. Allah sudah bersedekah pada kita, cukup dua-dua, terimalah itu. Kata jumhur ini mengisyaratkan dia adalah rukhsah, keringanan. Nah, keringanan itu menunjukkan barang siapa tidak mengambil keringanan, mengambil azimah, mengambil hukum yang sebenar, zuhur ya 4, asar ya 4, isya ya 4, maka dia tidak dosa, maka dia tidak mengalami kesalahan. Menurut jumhur seperti itu. Dua itu sekedar keringanan. Baik, adapun Hanafiyah mengatakan dua itu wajib. Dan banyak ulama sekarang mengatakan memang apa? Qasar itu wajib, dan itu lebih selamat. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan sholat tamam di dalam safar beliau. Hatta waktu di Masjidil Haram, hatta tatkala sedang di Mina, di tempat-tempat yang sangat mulia, yang mestinya, yang jelas amalan dilipat gandakan pahalanya, tetap Nabi memilih untuk sholatnya dua-dua. Tidak ditamamkan. Maka ini lebih selamat. Wallahu a'lam. Selama haji? Iya, selama haji. Iya, kita dua-dua, karena kita musafir itu lebih selamat, karena Nabi pun senantiasa dua. Kenapa? Kalau kita memang jadi makmum imamnya tam, nah kita memang wajib tam, nah itu betul. Adapun kalau sholat sendirian atau bersama jamaah musafirin, nah kita sholatnya dua-dua seperti yang dicontohkan Nabi. Nah kalau memang kita jadi makmum di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, memang wajib apa? Ikut imam. Imamnya 4 ya, 4. Sebagaimana itu yang difatwakan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Kalau imamnya 4 ya sudah, kita ikut 4. Tapi bagaimana kalau kita yang disuruh jadi imam? Mungkin ada apa itu? Kebetulan imamnya sedang sakit kah, atau kita singgah di masjid mana di sana. Maka Rasulullah sudah mencontohkan tatkala beliau di Mina, beliau diminta jadi imam, maka beliau mengatakan nahnu qaumun safar. Atau apa? Dalam yang lain musafirun. Kami adalah kaum yang safar atau sufur. Intinya adalah kami safar. Kami akan sholat qasar. Maka hendaknya kalian tambahi. Beliau bersabda kepada penduduk Makkah yang waktu itu ikut. Nah, imam yang musafir sholat 2 rakaat. Nah, makmumnya nanti menambah 2 kalau makmumnya adalah orang kampung situ. Adapun kalau kita jadi makmum, ya jelas apa? Kita ikut imam. Imamnya tamam ya, kita tamam 4 rakaat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Lalu kenapa dia panggil sholatil hadar? Hadar karena apa? Orangnya hadir di kampung. Iya. Hadar. Ahlul hadar yaitu orang kota, orang yang hadir di kota. Berapa lama dia mula 2 rakaat kan semua kan? Berapa lama tu? Kat Mekah tu kan? Selama di Mekah yaitu 3 tahun. Tatkala Rasulullah ke Madinah, maka dilengkapi jadi apa? 4. 3 tahun tu maksudnya lepas Isra Mi'raj lah. Iya, 3 tahun, karena yang rajih Isra Mi'raj adalah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Iya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.